We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal adik-adik semuanya. Selamat Natal papi mami. Selamat Natal kakak-kakak. Selamat Natal semuanya. Kita berdoa kasih karunia Allah Bapa, sukacita, pengharapan di dalam Tuhan Yesus dicurahkan berlimpah-limpah atas setiap kita. Nah, sebelum adik-adik beribadah, mari kita terlebih dahulu berdoa. Satukan hatimu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini tepat 25 Desember 2021 kami boleh merayakan Natal. Kami bersyukur meskipun di masa pandemi ini kami masih tetap bisa beribadah, merayakan Natal bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami tetap mengucap syukur karena kami boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, bahkan penyertaan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, persiapkan hati kami. Kami siap beribadah, kami siap diberkati, kami siap menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kami dan melalui firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, urapi adik-adik, urapi kakak-kakak, urapi papi mami, urapi kami semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
adik dan papi mami yang ada di rumah. Damai sejahtera dan sukacita Natal kiranya memenuhi hati setiap kita. Tahun ini kembali kita merayakan Natal secara online adik-adik. Meskipun tidak bisa berjumpa dengan teman-teman secara fisik atau secara onsite, kita harus tetap bersukacita. Kita masih bisa video call atau lewat Zoom Meet atau Google Meet. Masih bisa tetap ketemu guys lewat virtual. Betul sekali adik-adik. Apapun situasi, kondisi yang terjadi, jangan izinkan merebut sukacita damai sejahtera yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Nah adik-adik, bagaimana kalau sekarang kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan? Kita menyanyi, menari, melompat, bergirang buat Tuhan. Betul sekali Kak Fajar. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus hadir dalam hati kita. Berikan keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Itu sudah lebih dari cukup Kak. Nah adik-adik, yuk kakak undang kita semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. yuk kita bersuka sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yuk lebih lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sambil senyum ya adik-adik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka Sekarang citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sukacita terbesar kita adalah karena Tuhan Yesus Yes. berikan keselamatan dalam hidup kita adik-adik. Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Bersyukur sekali loh adik-adik. Bukan kita yang mencari-cari keselamatan, tapi Tuhan Yesus berikan keselamatan buat kita semua. Amin, adik-adik. Karena anugerah kasih karunia-Nya. Yap, benar banget. Itu sebabnya jangan tukar keselamatan yang dari Tuhan Yesus dengan kenikmatan dunia. Yuk kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir. Kita nyanyi lagi yuk adik-adik. Tetap bangkit berdiri ya, nyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya.
berakhir menutup mata, pokoknya kita mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Ini saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kakak aja adik-adik berikan sikap terbaik dalam menyembah Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, mari ikuti kakak menyembah Tuhan Yesus ya. Ikuti kata-kata kakak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Teramat baik. Teramat baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Tebus dosaku. Tebus dosaku. Selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku. Haleluya, haleluya. Ku memujimu. Ku memujimu. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang waktunya adik-adik mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Taruh tangan kirimu di dada adik-adik. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Bersama kakak mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
Selamat Natal semuanya. Selamat Natal adik-adik. Selamat Natal Papi Mami. Selamat Natal semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan Yesus beserta dengan kita semuanya. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hatimu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita karena hari ini tepat 25 Desember kami merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk satu karya keselamatan yang besar buat setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kehadiran Tuhan. Sekarang Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, khususnya kepada adik-adik, kepada papi mami, kepada kami semua yang mendengarnya. Tuhan berbicara, Tuhan melawat kami karena kami percaya hanya firman Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kami dan memberkati hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar dan melakukan firman. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini di hari spesial Natal 2021, kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Immanuel, Allah menyertai kita. Haleluya, puji Tuhan. Dalam perjanjian lama di Yesaya 7 ayat 14 berkata demikian adik-adik. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik, bukan hanya perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun tertulis pernyataan ini. Dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan demikian adik-adik. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wow, luar biasa ya. Perjanjian lama, perjanjian baru semua menyatakan bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Nah, adik-adik, di layar televisi adik-adik sudah ada 6 gambar ya. Nah, kakak mau jelasin satu persatu untuk adik-adik semuanya. Nah, di gambar pertama adik-adik melihat tuh ada kandang domba, lalu ada seorang ibu bersama dengan bayi, dan ada papanya, dan juga ada banyak orang ya. Coba adik-adik lihat, oh ada malaikat ternyata di situ. Lalu ada apa lagi ya? Oh, ada para gembala bersama dengan domba, lembu, dan sapinya. Dan ada apa lagi ya? Oh iya, ada orang Majus di sana. Wow, itu kelahiran Tuhan Yesus. Bayi Yesus, kelahirannya begitu luar biasa. Kenapa begitu luar biasa? Karena bukan hanya manusia yang datang, tetapi malaikat Tuhan pun datang menyambut kelahirannya. Dan kalian perhatikan, yang menyambutnya ada gembala, lalu ada orang Majus. Para gembala itu melambangkan orang-orang yang miskin. Sedangkan para Majus melambangkan orang-orang yang kaya. Jadi ternyata Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Baik yang miskin maupun yang kaya. Tuhan rindu menyelamatkan semuanya. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Nah, coba lihat gambar yang kedua. Ada apa itu ya? Oh iya, itu Tuhan Yesus sudah dewasa. Nah, ternyata apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya selama dia hidup di bumi. Nah, adik-adik, ini yang perlu jadi contoh, jadi teladan buat kita semua orang percaya, termasuk adik-adik dan juga kakak. Tuhan Yesus selama ada di bumi, dia berjalan berkeliling dari desa ke desa, dia dari daerah ke daerah, dari satu pulau ke pulau yang lain. Untuk apa? Untuk mengajar. Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus menceritakan, memberitakan, mengajar tentang kebenaran, tentang Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mengasihi semua manusia. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar, tanda-tanda heran, mujizat, dan keajaiban menyertai Tuhan Yesus. Sebab roh Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, Tuhan mencelikkan mata yang buta, Tuhan membuat yang
bisu berbicara, yang tuli mendengar. Bahkan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati adik-adik. Dan Tuhan Yesus membuat tahir orang-orang yang kusta. Bahkan ada yang lumpuh bisa berjalan kembali. Karena Tuhan Yesus menyatakan kuasa Allah, kuasa dari tempat maha tinggi, kuasa dari sorga, yaitu melepaskan orang-orang dari kuasa roh jahat. Betul adik-adik, Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat. Roh jahat diusir keluar sehingga orang yang terikat dilepaskan dan menjadi sehat, sembuh kembali. Nah, itu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang percaya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, gambar ketiga yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, adik-adik tahu kan, itulah karya Allah Bapa mengasihi semua manusia berdosa. Allah begitu mengasihi kita adik-adik, termasuk adik-adik juga kakak, juga papi mami dan semua orang percaya. Sebab itu Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menggenapi rencana Allah Bapa menyelamatkan manusia dengan mati di kayu salib. Nah, di gambar selanjutnya adik-adik pasti tahu dong. Apa coba? Iya, betul sekali. Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga setelah kematiannya. Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mati, dikuburkan. Di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Itu membuktikan Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus menang atas maut. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dialah Allah yang punya kuasa untuk mati menebus manusia dan bangkit mengalahkan maut. Nah, di gambar yang selanjutnya adik-adik bisa tebak dong. Ya, betul sekali adik-adik, luar biasa. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, hebat adik-adik ya. Nah, untuk apa ya Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat di surga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi adik-adik nggak usah khawatir. Adik-adik, papi, mami, kakak-kakak nggak usah khawatir. Sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetaplah percaya, tetaplah beriman bahwa Tuhan Yesus sudah sediakan tempat bagi kita. Yang penting adik-adik hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Adik-adik hidup benar di dalam firman Tuhan. Nah, di gambar selanjutnya kira-kira adik-adik bisa tebak nggak? Iya, luar biasa memang adik-adik nih ya. Mantap sekali. Iya, gambar yang terakhir adalah Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, ayat Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Dan tanda-tandanya sudah nyata. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput semua orang percaya. Termasuk adik-adik, termasuk papi mami, termasuk kakak-kakak, dan termasuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu adik-adik, siapkan hatimu, siapkan dirimu dari sekarang untuk hidup sungguh-sungguh di dalam firman. Hidup sungguh-sungguh dalam doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman dan melakukan firman setiap hari adik-adik. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, kita dalam keadaan siap sedia. Kita semuanya layak di hadapan Tuhan dan siap dijemput oleh Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Coba kita lihat ya kisah selanjutnya ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan. Di dalam perjanjian lama, dalam Yesaya 9 ayat 5 tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Yesus Kristus itu Allah Immanuel. Yesus Kristus itu penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab itu adik-adik percayalah, Yesus Kristus adalah Allah Immanuel dan dia menyertai hidup kita orang-orang percaya. Haleluya. Nah, di gambar yang ada di layar adik-adik, coba adik-adik perhatikan baik-baik. Apa itu ya? Ada gambar hati, tapi kok hitam ya? Wow, kenapa ya? Kok hitam ya? Coba kita lihat ya. Ada apa ya? Wah, ternyata ini sudah di zoom nih adik-adik ya, sudah diperbesar. Ternyata di dalam hati yang gelap tadi, hati yang hitam tadi, ada iblis yang berkuasa, ada iblis yang bertahta, ada iblis yang menjadi raja di dalam hatinya. Oh, pantesan hatinya hitam ya. Ada
ada apa lagi tuh ya? Ada merak, ada kambing, ada babi, ada kura-kura, ada apa lagi tuh? Ada harimau, ada ular, lalu ada apa lagi tuh? Ada serigala ya kayaknya. Kenapa ya? Terus itu kok, ada gambar burung merpati kok di luar, gambar salib sama Alkitab kok di luar ya? Aduh, ternyata hatinya gelap ya. Hatinya gelap, iblis yang berkuasa adik-adik di dalam hatinya. Ternyata Tuhan Yesus di luar hatinya. Lihat wajahnya. Wajahnya murung ya, wajahnya kusut. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Mari kita lihat ya. Ini dia adik-adik. Ternyata hati yang gelap itu ada iblis yang bertahta di hatinya. Dan ada sifat-sifat iblis yang berkuasa atas hati anak tersebut. Tadi ada burung merak itu melambangkan kecongkakan adik-adik. Lalu ada babi itu menggambarkan hawa nafsu. Ada harimau juga ya, itu melambangkan kemarahan. Lalu ada gambar apa lagi ya? Di hatinya itu ada serigala, itu menggambarkan sifat yang suka mencuri. Lalu kemudian ada sifatnya kambing. Apa kambing? Keras kepala adik-adik. Gak mau dibentuk, gak mau dinasehati. Keras kepala anaknya. Lalu kemudian ada sifat kura-kura. Apa ya kira-kira? Malas adik-adik. Sifat pemalasnya ada di situ. Lalu kemudian ada gambar ular ya. Ada sifat ular di dalam hatinya. Suka berbohong, suka berdusta. Nah adik-adik perhatikan. Kenapa hatinya hitam? Karena iblis berkuasa di hatinya. Sifat-sifat iblis ada dalam hati anak tersebut. Congkak, hawa nafsu, marah, mencuri, keras kepala, malas, bohong. Itu sifat-sifat iblis. Nah coba kita lihat selanjutnya ya. Ini yang melambangkan kenapa hatinya murung ya. Kenapa hatinya gelap, kenapa mukanya jadi murung begitu, mukanya jadi bete begitu. Kenapa ya? Karena iblis menjadi raja di hatinya. Hatinya makin gelap. Hatinya tidak mau berdamai dengan orang-orang. Hidupnya dikuasai oleh iblis. Dia tidak ada hikmat. Dia tidak ada pemikiran yang dari firman Tuhan. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan ada di luar hatinya. Nah adik-adik, ini yang menakutkan adik-adik. Ternyata orang yang hatinya gelap, yang dikuasai oleh si jahat. Ketika orang ini meninggal, siapa yang jemput? Ngeri sekali. Yang jemput iblis. Ngeri. Adik-adik gak mau ya, jangan ya. Jangan punya hati yang gelap. Karena ketika hatimu gelap, yang berkuasa iblis. Ketika engkau meninggal, yang jemput iblis. Dan dibawa kemana kira-kira? Iya betul, dibawa ke neraka. Gak mau. Kakak juga gak mau. Coba kita lihat selanjutnya ya. Ini hati yang lain. Tadi hati yang gelap ya. Ini hatinya putih, bersih. Melambangkan apa sih? Melambangkan hati yang lembut. Lembut hati. Kok bisa? Ya, karena Tuhan Yesus menjadi raja di dalam hatinya. Bagaimana supaya Tuhan Yesus jadi raja di dalam hatiku, Kak? Suka baca Alkitab, suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, suka beribadah. Nah ini akan mengubah hidupmu adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menjadi raja di dalam hatimu, ketika engkau suka membaca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap hari, suka beribadah, adik-adik akan berpikir, berbicara, mendengar, bertindak, mengikuti firman, mengikuti apa kata Roh Kudus. Nah kita lihat selanjutnya. Ketika orang-orang yang hatinya bersih karena Tuhan Yesus berkuasa dalam hatinya, orang-orang itu ketika meninggal yang jemput adalah malaikat Tuhan. Yeay! Aku mau. Nah, adik-adik siapa yang mau dijemput oleh malaikat surga, malaikat Tuhan? Bahkan Tuhan Yesus sendiri loh datang menjemput adik-adik yang hatinya bersih karena Tuhan Yesus bertahta dalam hatimu. Yeay. Terus selanjutnya kita lihat. Nah, adik-adik lihat ya. Ada dua hati yang berbeda. Yang satu gelap, yang satu terang nih. Nah yang gelap itu iblis yang berkuasa adik-adik. Sedangkan hati yang bersih, yang terang itu adalah Tuhan Yesus yang berkuasa. Lihat ya perbedaannya ya adik-adik ya. Di dalam hatinya ada
firman ya. Di dalam hatinya ada Roh Kudus. Nah, hati yang terang, hati yang bersih, hati yang putih itu karena ada Tuhan Yesus di dalam hatinya bertahta, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hatinya. Tuhan Yesus Allah Immanuel harus ada di dalam hati kita supaya hati kita bersih, supaya Tuhan Yesus berkuasa penuh, Tuhan Yesus memimpin hidup kita. Nah, aku mau Kak, bagaimana caranya? Nah, adik-adik yang mau Tuhan Yesus ada di dalam hatimu, Tuhan Yesus berkuasa bertahta dalam hatimu agar hatimu bersih, hatimu putih, agar ketika engkau meninggal, Tuhan sendiri yang menjemputmu. Caranya bagaimana Kak? Yang pertama, mari adik-adik akui dosamu, akui kesalahanmu. Karena Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa kita, kita mengakui kesalahan kita, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi yang pertama adik-adik, akui dosa, jangan sembunyikan. Akui kesalahanmu dan minta ampun dari Tuhan. Lalu yang kedua, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Lalu Tuhan Yesus dikuburkan, di hari ketiga bangkit, naik ke surga karena menyediakan tempat buat kita orang percaya. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya. Nah, adik-adik harus percaya itu, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, akan datang kembali menjemput orang-orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kamu lakukan? Undang Tuhan Yesus adik-adik. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja, berkuasa memimpin hidup kita. Nah, adik-adik luar biasa ya. Nah, sekarang adik-adik, ini tantangan buat adik-adik semuanya. Siapa yang mau Tuhan Yesus Allah Immanuel ada dalam hatimu, menyertai hidupmu? Yang mau, ayo angkat tanganmu, tutup matamu. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, aku mengakui dosaku, kesalahanku. Tuhan Yesus, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Masuklah Tuhan di dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpin hidupku Tuhan Yesus. Atur langkahku Tuhan Yesus. Roh Kudus, berkuasalah. Roh Kudus, memerintahlah dalam hidupku, agar hidupku berkenan di hati Tuhan, agar hidupku layak dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik turunkan tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau memberkati adik-adikku yang saat ini sungguh-sungguh meminta Tuhan Yesus masuk dalam hatinya. Berkati adik-adikku Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati mami dan papinya Tuhan. Engkau mendengar doa mereka. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Engkau Tuhan berkuasa penuh untuk menebus hidup mereka. Masuklah dalam hati mereka, jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Selamatkan jiwa mereka ya Tuhan. Bahkan Engkau mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran dan keajaiban terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati Tuhan keuangan keluarga mereka. Engkau berkati Tuhan ekonomi, Engkau berkati kesehatan mereka. Engkau berkati Tuhan roh jiwa tubuh mereka. Agar mereka kembali bersemangat, kembali bergairah, kembali menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin, haleluya. Hai nak,
Kalian tahu kan hari ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Kalian tahu dia disebut Immanuel. Immanuel itu apa, Pak? Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Artinya dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan bagaimanapun situasi kita. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Nah, karena ini hari Natal, Papa ingin menyanyikan sebuah lagu buat kita semua. Baik, Pak. Dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. Terima kasih, Pak. Sekarang saatnya kita mau nyanyi dan nari buat Papa. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it once. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'll tell you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you feel bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. So it's that time of year where you let all your problems go. And you know, you just Shake it, baby. Shake it, baby. Do, 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 do. Shake it, baby. Shake it, baby. Do, 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 do. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's not your nice. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga. Bermimpin rohani dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa-Nya di dalam. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan dapat kami menjadi anak Tuhan. Dan anak agung Tuhan Yesus di dalam Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan. Cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penilaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintahan pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat perayaan Natal. Biar anak-anak semua diberkati oleh Tuhan, anak-anak Star Generation ditolong oleh Tuhan. Berkati juga orang tua dari setiap anak-anak, berkati pekerjaan, berkati juga sekolah, kuliah, setiap kakak-kakak Tuhan, berkati dalam kehidupan masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat tangan semuanya. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Berkati sama-sama katakan, amin.